Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nabila dengan NIM C1C022054. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perhitungan PPh pasal 21. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Pada materi ini kita akan membahas tentang perhitungan gaji karyawati PPh pasal 21, lalu perhitungan PPh pasal 21 pindah tugas, dan perhitungan PPh pasal 21 upah. Yang pertama, perhitungan PPh pasal 21 gaji karyawati. Dalam perhitungan PPh pasal 21 karyawan, terdapat beberapa elemen atau komponen yang harus dihitung di luar gaji pokok. Semua elemen atau komponen ini nantinya merupakan sebagai pengurang gaji yang akan diterima karyawan setiap bulannya. Beberapa komponen diantaranya adalah tunjangan, biaya jabatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Adapun dasar pasal 11 ayat 5/16-PJ-2016 keadaan PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. 1. Bagi karyawati tidak kawin, besaran PTKP sebesar untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Kedua, bagi karyawati kawin, PTKP hanya diberikan untuk dirinya sendiri yaitu sebesar 54 juta. Yang ketiga, apabila karyawati kawin tapi suami tidak memiliki penghasilan, besaran PTKP yaitu sebesar untuk dirinya sendiri ditambah PTKP dengan status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan. Contohnya adalah Tati Agustin adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT Dharma Utama dengan gaji per bulan sebesar 8.500.000. Tati Agustin membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 50.000 per bulan. Berdasarkan surat keterangan dari pemerintah daerah tempat Tati Agustin berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Pada bulan Juli 2016, selain menerima pembayaran gaji, juga menerima pembayaran atas lembur atau overtime sebesar 2 juta. Perhitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut. Gaji per bulan sebesar 8.500.000 ditambah dengan lembur overtime sebesar 2 juta menghasilkan penghasilan bruto sebesar 10.500.000. Lalu dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun menghasilkan neto per bulan sebesar 9.950.000. Lalu penghasilan neto setahunnya adalah 119.400.000. Dikurang dengan PTKP untuk WP sendiri dengan tambahan karena telah menikah sebesar 58.500.000 menghasilkan penghasilan kena pajak untuk setahun sebesar 60.900.000. Lalu PPh pasal 21 setahunnya adalah 5% dikali 50 juta 50 penghasilan kena pajak setahun PPh pasal 21 setahun sebesar 4.135.000. Lalu PPh pasal 21 per bulannya adalah 4.135.000 dibagi 12 menghasilkan 334.583,33. Biaya jabatan adalah sebesar 5%, namun yang dapat dikurangi setinggi-tingginya hanya sebesar 500.000. Lalu yang berikutnya perhitungan PPh pasal 21 pindah tugas. Bagi perusahaan yang memiliki banyak kantor cabang, mutasi pegawai merupakan hal biasa. Pemindahan karyawan dari satu kota ke kota lain dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan bisnis. Dalam organisasi yang besar ini, administrasi penggajian karyawan sering dikelola terpisah antara pusat dan cabang, termasuk perhitungan pajak penghasilannya. Meski demikian, pemotongan pajaknya tetap perusahaan yang sama. Pada saat pegawai dipindah tugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasi saja. Dengan demikian, dalam perhitungan PPh pasal 21 tetap menggunakan dasar perhitungan selama setahun. Contohnya adalah Julia bekerja sebagai staf HRD dengan gaji 8 juta di Jakarta. Per 1 September, ia dipindahkan ke cabang di Surabaya dengan gaji sama. Status Julia tidak kawin tanpa tanggungan dan setiap bulan membayar iuran dana pensiun sebesar Rp100.000. Yang pertama, perhitungan PPh pasal 21 di Jakarta dengan kurun waktu Januari sampai Agustus. Gaji bruto sebesar 8 juta, biaya jabatan 5% dikali 8 juta sebesar 400, iuran dana pensiun 100.000. Jadi jumlah pengurangannya adalah 500.000, menghasilkan penghasilan neto sebulan yaitu 7.500.000. Berikutnya, penghasilan neto setahun 90 juta,
dikurang dengan PTKP tidak kawin dengan nol tanggungan sebesar 54 juta, menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar 36 juta. PPh 21 terutang dalam 1 tahun adalah 1.800.000 dan PPh 21 dipotong tiap bulan adalah 150.000. Pada bulan Januari sampai dengan Agustus, gaji Julia dipotong PPh setiap bulan sebesar 150.000. Lalu, untuk pengisian bukti potong formulir 1721A1 di Jakarta sebagai berikut. Gaji bruto Januari sampai Agustus yaitu 64 juta, lalu dikurang dengan biaya jabatan dan iuran dana pensiun sebesar 4 juta dan menghasilkan penghasilan neto untuk 8 bulan yaitu 60 juta. Penghasilan neto 1 tahunnya adalah 90 juta. Lalu dikurang dengan PTKP tidak kawin dengan nol tanggungan yaitu 54 juta. Menghasilkan penghasilan kena pajak yaitu 36 juta. PPh 21 terutang setahun adalah 1.800.000, PPh terutang Januari sampai Agustus adalah 1.200.000, PPh 21 dipotong dan dilunasi Januari sampai Agustus adalah 1.200.000. Menghasilkan PPh pasal 21 kurang lebih yang dipotong adalah nihil. Lalu yang kedua, perhitungan PPh 21 di Surabaya kurun waktu September sampai dengan Desember. Gaji bruto adalah 8 juta, biaya jabatan 5% dikali 8 juta yaitu 400.000, iuran dana pensiun 100.000, jumlah pengurangan adalah 500. Lalu penghasilan neto sebulan menghasilkan penghasilan neto sebulan yaitu 7.500.000 dan penghasilan neto 1 tahun 90 juta dikurang dengan PTKP tidak kawin dengan nol tanggungan yaitu 54 juta. Menghasilkan PTKP kena pajak 36 juta. Lalu PPh 21 terutang setahun adalah 1.800.000 dan PPh 21 dipotong bulan September adalah 150. Karena gaji Julia tidak mengalami perubahan di kantor cabang Surabaya, maka potongan PPh 21 tetap PPh 21 setiap bulan tetap sama yakni sebesar 150.000. Untuk pengisian bukti potong form 1721A1 di Surabaya pada bulan Desember sebagai berikut. Gaji bruto September sampai Desember yaitu 32 juta, biaya jabatan dan iuran dana pensiun sebesar 2 juta, lalu jumlah pengurangannya menjadi 2 juta dan menghasilkan penghasilan neto 4 bulan sebesar 30 juta. Penghasilan neto 8 bulan di Jakarta yaitu 60 juta, menghasilkan penghasilan neto setahun sebesar 90 juta. Lalu dikurang dengan PTKP tidak kawin dengan nol tanggungan yaitu 54 juta, menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar 36 juta. PPh 21 terutang setahunnya adalah 1.800.000, PPh yang telah dipotong di Jakarta adalah 1.200.000, PPh yang dipotong September sampai dengan Desember yaitu 600, dan PPh pasal 21 kurang lebih dipotong adalah nihil. Lalu perhitungan PPh pasal 21 untuk upah. Upah atau gaji adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan. Contoh perhitungannya adalah Rizal Fahmi adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Rizal belum nikah. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit atau satuan yang diselesaikan, yaitu 125.000 per buah TV dan dibayar setiap minggu. Dalam waktu 1 minggu atau 6 hari kerja dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah 3 juta. Perhitungan PPh pasal 21 adalah upah sehari 3 juta dibagi 6 yaitu 500. Upah di atas 450 per hari berarti 500 dikurang dengan 450 menghasilkan 50. Upah seminggu terutang pajak 6 dikali 50 yaitu 300. Dan PPh pasal 21-nya 5% dari 300 adalah 15.000 per minggu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.